memang banyak yang mengatakan bahwa beliau ini makamnya Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdul Jabbar. Ya, itu semua orang berpendapat menurut apa fisik atau petunjuk gaib atau apapun itu, ini Syekh Abdul Jabbar, Syekh Abdurrahman. Tapi saya menghargai itu dan semua orang boleh berpikiran dan berpendapat apa saja. Tapi kalau saya pribadi, apa yang saya dapat bahwa memang ini sebetulnya dua makam ini adalah suami istri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Kali ini kita berziarah ke seorang kiai, ulama, dan aulia di daerah Selarong, tepatnya di atas Gua Selarong, Bantul, Yogyakarta. Saya memastikan bahwa benar di atas ada makam dengan bertanya kepada juru parkir di daerah wisata Gua Selarong ini, dan beliau mengetahuinya dan menunjukkan bahwa memang di atas adalah terdapat makam dua orang aulia. Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nashorihul Ibad menuturkan ada 4 macam motivasi orang melakukan ziarah kubur. Pertama, ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat mati dan akhirat. Ziarah dengan motivasi ini bisa hanya dengan melihat kuburan atau komplek pemakaman saja, tanpa harus tahu siapa yang bersemayam di dalam kuburan. Tidak harus kuburan orang muslim, bahkan kuburan orang kafir sekalipun bisa menjadi sarana untuk menjadikan seorang muslim mengingat kematian dan kehidupan akhirat yang pada saatnya nanti akan ia lakoni. Kedua, ziarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan orang yang ada di dalam kuburan. Menurut Syekh Nawawi, ziarah dengan tujuan ini disunahkan bagi setiap orang muslim. Tentunya kuburan yang dikunjungi juga kuburan yang di dalamnya bersemayam jenazah orang muslim, dan tidak harus kuburan keluarga sendiri. Di Indonesia ada beberapa daerah yang memiliki budaya di mana pada waktu-waktu tertentu, biasanya menjelang puasa Ramadan, masyarakat kampung berkumpul di suatu komplek pemakaman untuk bersama-sama mendoakan ahli kubur yang ada di komplek tersebut, baik ahli kubur itu keluarga sendiri maupun orang lain. Kegiatan semacam ini lazim disebut dengan nyadran. Ketiga, ziarah kubur dengan motivasi untuk tabaruk atau mendapatkan keberkahan. Ziarah dengan tujuan ini disunahkan dengan mengunjungi kuburnya orang-orang yang dikenal baik pada masa hidupnya. Ziarah dengan motivasi ini juga sangat sering dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia, khusus bagi warga Nahdliyin. Pada waktu-waktu tertentu, mereka secara berombongan berziarah ke makam para wali dan para kiai yang dipandang memiliki kedekatan dengan Allah dan berjasa dalam berdakwah menebarkan agama Islam di masyarakat. Keempat, ziarah kubur dengan motivasi untuk memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ziarah ke makam orang tua. Di daerah tertentu ada budaya di mana setiap hari Jumat Kliwon, sore Kamis sebelum Jumat Kliwon, masyarakat menziarahi makam orang tuanya. Ini dilakukan sebagai tanda bakti seorang anak bagi kedua orang tuanya. Meski mendoakan orang tua bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, namun dengan menziarahi kuburnya di waktu tertentu diharapkan akan menjadi si anak akan selalu ingat dan tidak mudah melupakan akan jasa-jasa orang tuanya. Di pembahasan 4 hal motivasi ziarah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, berziarah dengan motivasi yang manapun ada yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, termasuk kita semua,
yang melakukan ziarah kubur. Semestinya ziarah kubur dilakukan sesuai tuntunan syariat tanpa ada motivasi-motivasi lain yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama melalui para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Untuk perjalanan ziarah kali ini, saya sendiri adalah motivasi ketiga yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu ziarah kubur dengan motivasi untuk tabaruk, mendapatkan keberkahan. Ziarah ini yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kita mengunjungi kubur orang-orang yang dikenal baik pada waktu hidupnya, untuk i'tibar, mengambil contoh suri tauladan akan apa yang diperjuangkan olehnya di dunia. Hubungan kekerabatan ulama dan aulia, para walinya, orang-orang yang soleh setelah wafatnya adalah lebih dekat dari hubungan kekerabatan keluarga, karena sesungguhnya bagi mereka hak atas umat itu lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan hak orang tua atas anaknya, karena mereka merupakan penjaga ilmu, pemimpin umat, mubalik atas Allah, dan mereka adalah pewaris para nabi. Maka telah menjadi hak mereka lah kemuliaan, keutamaan, kehormatan, keterikatan yang kuat walaupun setelah wafatnya. Pergi ke tempat-tempat yang diharapkan terkabul doanya dan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti masjid dan makam orang-orang yang soleh, merupakan suatu yang sunnah, seperti yang telah dijelaskan berbagai hadis dalam bab doa. Terdapat waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab untuk berdoa karena kesuciannya dan kebersihannya dari najis dan kotoran, serta keistimewaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tempat tersebut. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar mengatakan, dan disunahkan memperbanyak ziarah dan memperbanyak mengunjungi makam-makam orang yang baik dan mulia. Telah jelas bahwa pergi untuk berziarah, terutama ziarah makam aulia, itu sunnah, karena satu-satunya wasilah untuk mendapatkan sunnah itu, yaitu ziarah makam para aulia, para waliullah, adalah dengan pergi berziarah dan pergi dengan sengaja untuk suatu tujuan yang baik. Itu diperbolehkan. Arti dari wali adalah kekasih yang tunggal, adapun bentuk jamaknya adalah aulia, sebagai insan yang mengabdi kepada ilmu dan agama. Secara tidak langsung kita semua mengemban amanah untuk menjaga kemuliaan dan keagungan para wali, wabil khusus para waliullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ziarah waliullah adalah tabarukan, mengharap keberkahan, ikroman, memuliakan, ta'diman, mengagungkan, dan khidmatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan i'tibar, mengingat perjuangan para wali dalam menegakkan agama Islam. Habib Ali bin Muhammad, pemilik Simtud Duror, menjelaskan tentang keutamaan berziarah ke makam para wali. Beliau berkata, kalian berziarah datang dari jauh, sungguh yang akan kalian dapatkan adalah keuntungan yang begitu besar. Hati kalian yang sebenarnya kosong kini akan penuh terisi dengan berbagai kebaikan, pertolongan, dan keberkahan. Para peziarah menjawab pada Habib Ali, tetapi kami datang bukan dengan hati yang kosong, melainkan kami datang dengan hati yang telah penuh dengan dosa, penyakit, dan kesalahan. Lalu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjawab, keberkahan dari berziarah akan menyembuhkan semua penyakit itu, juga mengikis habis dosa-dosa, akan mengikis habis dosa-dosa, lalu kemudian diisinya dengan segala macam kebaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala
آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رضي الله عنه وعلى آله سادتنا رجال رسولنا سنة gunung jati syarif utusan ila mursyid tariqat subhanahu syekh Abdul Khalid Gujudwani wa ila liruhi Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yulad Allahu liyudhhiba ankum rijsa Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Abbas, seorang wali kutub, menyatakan bahwa dua keuntungan balasan orang yang berziarah ke makam waliullah, yaitu satu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dua, dan paling beruntung adalah orang yang ziarah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dari wali yang diziarahinya. Menurut almarhum Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau dikenal dengan sebutan Abah Kurus Kumpul, beliau menyatakan bahwa ziarah ke makam orang yang soleh atau waliullah, maka dari turun rumah menuju makam yang diziarahi, digiring, diantar, diikuti oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Kata Abah Kurus Kumpul dalam sebuah pengajian di Martapura, beliau menyatakan, Rasulullah itu lihat, sabda beliau, orang yang ziarah ke makam wali diikuti 70.000 malaikat. 70.000 malaikat itu diperintahkan Allah mendoakan mereka, orang yang ziarah waliullah. Wasallim ala Muhammad alaihi mamara layali wa tula dawam Muhammad alaihi salam salatan tandumu wa duhda alaihi salam salatan tandumu wa duhda ilaih mamarahumma salli wa salim ala nabina Muhammad alaihi salam wadula dawam Allahumma Muhammad alaihi salam salatan tandumu waduhda ilaih mamam salat ya dula dawam. Seorang ulama menjelaskan bahwa kubur Nabi dan kuburnya orang-orang yang soleh, para waliullah, merupakan satu taman dari taman surga. Surga itu gudangnya rahmat. Walaupun kita dikubur para wali, itu hanya duduk tidak membaca apa-apa misalnya, asalkan pikiran positif, kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jauh agak sinyal terganggu ya. Jadi memang banyak yang mengatakan bahwa beliau ini makamnya Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdul Jabbar. Ya, itu semua orang berpendapat menurut apa fisik atau petunjuk gaib atau apapun itu. Ini Syekh Abdul Jabbar, Syekh Abdurrahman. Tapi saya menghargai itu dan semua orang boleh berpikiran dan berpendapat apa saja.
kalau saya pribadi, apa yang saya dapat bahwa memang ini sebetulnya dua makam ini adalah suami istri. Jadi ulama, kiai, dan memang ini sesepuh dan memiliki karomah yang untuk prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro bisa melawan penjajah Belanda. Barang karomah. Bahkan beliau itu memiliki banyak senjata, yang senjatanya itu ikut sampai sekarang di samping-samping makamnya beliau. Nah, beliau itu wallahu alam, namanya adalah Kiai Usep Darmosari dan Nyai Usep Darmosari. Ini dua suami istri. Kenapa ada petunjuk Abdul Rahman Abdul Jabbar? Syekh Abdul Jabbar, beliau adalah abdi yang maha gagah. Siapa suaminya? Nah, Abdurrahman, abdi maha penyayang. Siapa istrinya? Ya memang betul julukannya Abdul Jabbar, Abdul Rahman, karena suaminya gagah yang membina prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro, sehingga Pangeran Diponegoro terbantu oleh beliau, dan istrinya Rahman karena sering membantu suaminya dalam dakwah, dalam menyebarkan kasih sayang kepada masyarakat. Kenapa kasih sayang? Karena ya membantu orang makanan dan segala macam. Istrinya yang paling sibuk. Nanti suami istri ada di sini. Dan memang kenapa sih beliau ini memiliki banyak senjata? Ya bukan masalah syirik, bukan. Senjata itu adalah pengingat dan tameng, karena Rasulullah sendiri memiliki senjata. Nah, memang tradisinya orang Jawa, kemudian juga semua para wali, senjata itu diasma. Kenapa diasma? Didoakan. Jadi banyak sekali senjata-senjata beliau didoakan, memiliki keramat. Kenapa harus didoakan? Karena beliau sadar, kita semua itu sadar, orang para wali itu sadar bahwa sesungguhnya manusia itu banyak lalainya, lalai dari zikir. Nah, ketika lalai dari zikir ini kondisi yang sangat berbahaya, rawan dari serangan-serangan musuh Belanda dan rawan dari pandangan batin yang tertutup. Kalau pandangan batin tertutup ini bahaya sekali, ada serangan, ada apapun bisa terhalang sehingga pandangannya tidak bisa melihat ada bahaya atau tidak. Ini bahaya kalau mata batin tertutup. Atau bahkan kita lagi tidak zikir, tidak ingat, sedang lalai, kemudian ada musuh menyerang. Nah, karena ada senjata-senjata ini di asma, di zikir, jadi senjata-senjata inilah zikirnya dia ini. Senjatanya banyak sekali, sehingga ketika ada orang menyerang pun senjata inilah yang bergerak untuk melindungi dirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa orang dulu banyak senjata, dan di asma ini banyak sekali di sini senjata, tapi memang punya beliau dan ya sudah punya rezekinya masing-masing. Ini ada beliau katanya kalau mau ambil silahkan satu, saya enggak. Cukup doa dari beliau, saya harapkan moga-moga Allah Ta'ala ridho pada saya, pada semuanya, dan keluarga saya, ridho pada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, Laskar Sholawat juga ridho kepada semuanya, sehingga Allah ridho pada saya. Cukup saya pegang doa, saya doakan saja, saya mendoakan juga. Kemudian pesan dari Syekh Syam Al-Qabani untuk menjaga hubungan baik dengan wali-wali Allah, dan inilah salah satu saya menjalankan amanah guru saya untuk menjaga hubungan baik dengan para kekasihnya. Sekalian kita mengambil hikmah atas semua perjuangan-perjuangan beliau. Toh beliau dimakamkan di sini tanpa orang tahu pun Allah jaga makamnya sampai sekarang pun udah ratusan tahun yang lalu masih terjaga dan awet begini. Ditemukan sekarang iya, tapi makamnya masih terjaga. Sekarang baru tahun berapa yang saya nggak tahu ditemukan, tapi dulu memang tertutup alang-alang katanya. Tapi hari ini sekarang begitu buka alang-alangnya ternyata ini makam, ternyata makamnya para ulama. Saya kira itu aja ya. Moga-moga ini manfaat. Yuk nanti jalan di pertigaan itu dikasih tunjuk ya, karena kalau tadi kayak saya kebablasan ke sana nggak tahu jalannya, di pertigaan nanti jalannya belok kiri. Ketika seseorang pergi untuk berziarah ke para waliullah yang soleh dan ataupun keluarga Nabi ataupun orang-orang yang dimuliakan, maka ini berarti bentuk cinta terhadap mereka. Dan sebagai mencari barokah, para sahabat juga biasa bertabaruk untuk mencari barokah dari arsal Rasulullah Muhammad SAW. Para ulama menganjurkan para peziarah makam orang yang soleh untuk bertawasul melalui ahli kubur agar Allah meluluskan hajatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Para ulama menganjurkan agar berziarah makam para wali, para orang soleh
untuk mendoakan dirinya sendiri, mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan para gurunya, mendoakan kerabatnya, mendoakan ahli kubur di kompleks pemakaman tersebut, mendoakan umat Islam yang telah wafat, mendoakan umat Islam yang masih hidup, mendoakan keturunan umat Islam yang hingga akhir hari kiamat, dan mendoakan umat Islam yang tidak dapat hadir di tempat tersebut. Iza taqaddara lakumul umur fatawassalu bi ahlil kubur. Ketika kita punya masalah yang rumit, maka tawasulah dengan ahli kubur. Lalu apakah orang yang sudah mati bisa menolong kita? Bisa. Contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sudah lama meninggal. Kala Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau ketemu Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Awalnya Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat sehari selama 50 kali. Nabi Musa lah yang menyarankan agar Nabi bolak-balik kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta diskon, sehingga akhirnya kewajiban sholat tinggal 5 kali. Maka Nabi Musa sudah wafat, masih bisa menolong Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, ahli kubur itu sudah tidak punya kepentingan duniawi. Jadi beliau ini lebih ikhlas kalau mendoakan dan memberikan masukan. Tentunya ahli kubur yang soleh, para waliullah, para kekasih Allah yang bisa melakukannya.